Halo semuanya, jadi kali ini kita akan membahas tentang cloud computing. Nah, sebelumnya perkenalkan, namaku Fadila dari kelas Bisnis Digital K. Skill mendefinisikan cloud computing sebagai model komputasi yang sumber dayanya seperti daya komputasi, media menyimpan, jaringan, dan juga perangkat lunak yang dijalankan sebagai layanan melalui media jaringan. Nah, bagi kalian yang masih bingung apa itu cloud computing, secara singkatnya, cloud computing itu dapat diartikan sebagai kumpulan layanan yang dijalankan melalui internet sebagai wadah dari big data. Nah, terdapat 3 model layanan dari cloud computing. Yang pertama yaitu software as a service. Nah, SaaS ini merupakan model cloud computing yang mana semua komponen itu dikelola oleh provider. SaaS ini memanfaatkan internet untuk menjalankan aplikasi yang dikelola oleh pihak ketiga. Karena itulah model SaaS ini merupakan layanan yang sudah tersedia. Nah, berikut merupakan contoh dari penggunaan SaaS. Nah, pengguna itu bisa langsung menggunakan beberapa aplikasi tersebut. Nah, selanjutnya adalah karakteristik dari SaaS. Yang pertama yaitu dikelola oleh pusat, artinya pelayan berupa perangkat lunak membuat pengguna tidak perlu memikirkan mengenai pengelolaannya. Yang kedua itu dapat diakses melalui internet. Untuk dapat mengaksesnya, pengguna memerlukan jaringan internet. Pengguna software bergantung pada kualitas internet tersebut. Dan yang ketiga, pengguna layanan tidak bertanggung jawab atas pembaruan perangkat keras atau perangkat lunak. Nah, pembaruan perangkat keras atau perangkat lunak ini menjadi tanggung jawab dari penyedia layanan. Pengguna hanya perlu menggunakan saja. Nah, model yang kedua yaitu infrastruktur as a service. Dalam model ini memberikan fasilitas sewa bagi penggunanya untuk menjalankan aplikasi yang dikehendaki. Dalam model ini, pengguna dapat menyewa sumber daya komputasi dasar, misalnya processing power, memori, OS, dan lainnya. Nah, IaaS ini memungkinkan pengguna melakukan penambahan atau pengurangan kapasitas dengan mudah. IaaS ini menyediakan virtual machine dan juga hardware lainnya. Nah, ini merupakan contoh dari penggunaan IaaS, yaitu ada Amazon EC2 dan lainnya. Nah, IaaS ini memiliki pilihan virtual machine yang beragam, baik yang kosong ataupun terinstal. Yang kedua, kemampuan untuk meningkatkan computing baik secara manual atau otomatis. Yang ketiga, terdapat tools untuk memproses banyak data. Dan yang keempat, dapat menyimpan data pada beberapa proses lokasi geografis yang berbeda. Selanjutnya kita akan membahas mengenai karakteristik dari IaaS. Yang pertama, sumber daya tersedia sebagai layanan, biaya bervariasi tergantung pengguna, layanan sangat terukur, dapat diakses oleh banyak pengguna, perusahaan memiliki kendali penuh atas IaaS, dan fleksibilitas yang tinggi. Nah, selanjutnya adalah platform as a service yang merupakan model layanan cloud yang berupa seperangkat platform yang merupakan gabungan dari database, file system, web server, network, dan juga peralatan lainnya. Ketika menggunakan layanan model ini, semua server, penyimpanan, dan jaringan dikelola oleh perusahaan atau pihak ketiga. Namun, para pengguna dapat mengembangkannya. Berikut merupakan contoh dari penggunaan platform as a service. Nah, infrastruktur dalam PaaS ini alat pengembangan berbasis browser atau internet. Yang kedua, skalabilitas, akses kontrol, dan security, serta web service. Yang ketiga, integrasi yang mudah dengan aplikasi lain. Yang keempat, tersedia konektor untuk terhubung dengan sistem di luar cloud. Nah, adapun karakteristiknya, yang pertama integrasi lancar dengan layanan web, yang kedua sumber daya perusahaan mudah ditingkatkan, yang ketiga menyediakan berbagai layanan, dan yang terakhir dapat diakses oleh banyak pengguna. Nah, selanjutnya ada berapa banyak sih jenis layanan cloud itu? Nah, mari kita lihat. Jadi terdapat 3 layanan cloud, yaitu private, public, dan juga hybrid. Yang pertama adalah private cloud. Nah, layanan ini memiliki infrastruktur layanan cloud yang dioperasikan hanya untuk sebuah perusahaan tertentu yang membutuhkan privatisasi data. Pengguna pada layanan ini biasanya berskala besar. Nah, jenis yang kedua yaitu public cloud. Layanan ini lebih bersifat luas atau public atau secara umum dan dapat juga digunakan oleh grup besar atau industri besar. Layanan ini disediakan oleh provider sebagai pihak ketiganya.
Dan ada pun jenis yang ketiga yaitu hybrid cloud, yang mana ini merupakan gabungan dari dua atau lebih infrastruktur cloud, misalnya private dan juga public. Meskipun secara entitas tetap berdiri masing-masing, namun ternyata dapat juga digabungkan, yaitu dihubungkan oleh suatu mekanisme. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai karakteristik. Yang pertama yaitu on-demand self-service, yang mana pengguna dapat memesan dan mengelola layanan tanpa interaksi manusia dengan penyedia layanan. Yang kedua, broad network access, yang mana hal ini akan berguna untuk dapat mengakses cloud dengan baik melalui internet. Yang ketiga yaitu resource pooling, yang mana kebutuhan pengguna dapat secara dinamis terpenuhi oleh provider. Yang keempat, rapid elasticity, pengguna dapat membeli fasilitas cloud dengan jumlah tak terbatas dan dapat dibeli kapanpun yang diinginkan. Yang kelima, measure service, yaitu pengguna dapat mengetahui besarnya sumber daya komputasi. Nah, selanjutnya adalah komponen dasar dari cloud. Yang pertama yaitu klien ini dapat berupa laptop, PC, dan juga mobile phone. Yang kedua yaitu data center, yang dapat berupa hardware yang merupakan kumpulan server di sebuah gedung atau juga software yang merupakan virtualis dari server. Yang ketiga adalah distributed server, yang merupakan server-server yang tersebar di berbagai lokasi. Nah, selanjutnya adalah kelebihan dari cloud computing. Yang pertama itu hemat biaya karena tidak perlu membayar update dan juga upgrade hardware. Yang kedua, keamanan data karena data tersimpan dan bertahan di cloud. Yang ketiga, kompatibilitas karena sistem operasi dapat saling bertukar data. Yang keempat, kinerja lebih baik karena tidak menjalankan banyak software. Yang kelima, kolaborasi lebih mudah, dan yang keenam, kemudahan dalam update dan juga upgrade. Nah, selanjutnya ada pun kendala yang dihadapi. Yang pertama yaitu service level, yang kedua privacy, yang mana kerahasiaan data mungkin akan jatuh ke pihak ketiga karena perusahaan juga melakukan hosting. Yang ketiga, data ownership, yang mana akan memungkinkan terjadinya data hilang karena datanya terpusat. Yang keempat adalah data mobility, dan yang kelima adalah internet connection. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini dan see you di next video.